buku kan, kita jangan menutup mata juga ada yang apa, mensabotase atau gimana untuk menjelek-jelekan suatu paham, suatu anggaplah aliran atau gimana. Nggak lepas dari kebijakan-kebijakan politik saat itu dan gimana. Dibangun opini negatif terhadap sesuatu. Kemungkinan itu malah besar banget padahal. Pastilah. Nah, ya. Ya, pokoknya secara mudahnya tuh namanya tulisan bisa dirubah-rubah nggak? Digeser-geser sedikit, digeser-geser sedikit. Ya, ya kan? Ya bahkan Al-Quran aja tuh sempat ada wacana ingin merubah sedikit-sedikit, ada yang ingin merubah sedikit-sedikit tuh. Saya pernah dengar itu tahun 2001 malah saya dengarnya tuh. Sekarang 2025 nggak tahu tuh. Ya tapi karena Quran ini masternya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kan. Sesungguhnya kami ini kan sistem kan. Nazzalna, kami menurunkan adzikra, adzikra Quran. Cuman pakai julukan adzikra. Berarti Quran yang di sana dan Quran yang di sini gitu. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya, memeliharanya, keasliannya. Baik yang di Lauhul Mahfuz, ya itu mah nggak usah dibahas, pasti asli lah. Nggak bakal tersentuh apapun. Dan yang Quran Jadid ini berupa lembaran-lembaran, 30 juz mushaf kan. Makanya disebut adzikro di Quran itu ya. Seperti itu. Jadi gampangnya, tentu jangan terburu-buru untuk punya pandangan negatif terhadap segala sesuatu ya. Ya, ya kita contoh aja Nabi Muhammad kan. Walaupun kalau di ranah sedang mendidik, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa setan iblis itu ya musuh yang nyata, maka perangilah dan lain sebagainya kan gitu kan. Banyak literasinya ada. Tapi ya perang harus anggap musuh yang nyata dan perangilah itu bagaimana gitu kan. Bahkan Nabi ya di saat ketemu iblis ya biasa aja ngobrol, ya ada juga Nabi marah kepada iblis dan lain sebagainya kan. Atau ya, ya sebab itu pula makanya keluar tata cara dalam peperangan gitu. Di Islam itu kan ada fikih tentang perang zaman Nabi kan yang dipakai itu. Nggak boleh membunuh anak kecil, orang tua renta, wanita, atau musuh yang telah menyerah. Jadi peraturannya itu syariat yang terbentuk dari langit gitu. Itu tentang jihadnya ya. Seperti itu. Jadi kita buka hati terhadap apapun. Karena apapun itu, sekalipun pemahaman yang sangat menyimpang, ya tinggal kita cari tahu persis itu menyimpang apa enggak. Ya kemudian apa namanya? Ya kalau orang yang kolbunya hidup sih nggak bakal ikut-ikutan, ya tinggal kita nggak ikut kan begitu. Cuman kan kita untuk mengetahui itu menyimpang apa enggak, nalar kita aja masih mampet dan begitu. Masih kayak katak dalam tempurung. Repot. Ya makanya di awal itu yang dipelajari adalah ilmu fisudur. Ilmu itu di dada, laisa fisutur, bukan di bermateri lah gampangnya begitu. Non materi ilmu itu, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan seterusnya kan.
Ya, kita itu dulu yang kita garap sampai nyata gitu. Nah, dari situ baru kita tuh sampai kepada eh taraktu fikum amro ini. Aku tinggalkan pada kalian itu dua perkara. Inta masaktum bihimalan tadilah abada, apabila kalian berpegang kepada keduanya, ya, maka tidak akan tersesat abada selamanya. Apa itu? Kitab Allah. Kitab Allah. Itu nur kitabnya, kitab kodimnya. Jadi ruh membaca kitab kodim, gaib membaca gaib. Gitu maksudnya. Kemudian wasunnata rasulih, dan kesukaan dari utusan. Sunnah itu ya ada dua kan. Kalau sunnah hablum minallah, ibadah kepada Allah, sudah sangat dipatenkan oleh Nabi Muhammad kan. Gitu. Seperti itulah cara beribadah kepada Allah, berhubungan kepada Allah. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya macam-macam kan. Baca Quran apa segala macam. Nah, untuk hablum minannas atau sosial, hubungan kita, keteraturan kita dengan lingkungan, lingkungan kita, bahkan dengan diri kita, nah itu fleksibel, berubah-ubah gitu. Ya Rasul nggak wafat, bisa membuktikan itu Rasul nggak wafat. Ya seperti itu kan. Nabi Muhammadnya wafat, Rasulnya nggak wafat, waris kan ada makanya waris. Gitu coy. Baik ya saya lanjutkan ya. Nah, jadi agak panjang karena warna-warni pemahaman di masyarakat ya, terutama yang menganggap negatif itu banyak. Ya nggak apa-apa, saya nggak ada kepentingan dengan itu. Tapi ya saya mencoba menyampaikan jalan tengah, berusaha menyampaikan jalan tengahnya seperti itu. Ya, nah ini menariknya eh, konsep ini luar biasa ya. Saya bacakan ulang ya. Tadi sudah selesai tentang Manunggaling Kaulo Gusti. Nah sekarang konsep mursyid ya, konsep mursyidnya ya, menurut Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Konsep mursyid atau pembimbing yang berbeda dengan pemahaman umum dalam Islam. Dalam ajarannya, konsep mursyid tidak dipahami sebagai pembimbing yang langsung memberikan wahyu atau pengetahuan khusus. Ya, ah, baik kita lanjutkan saja ya ketersambungannya nih. Akan tetapi lebih kepada pembimbing yang membantu untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui pemahaman yang lebih dalam tentang Manunggaling Kaulo Gusti. Sebenarnya nggak ke situ. Itu ada tahapan-tahapan. Jadi gini, uh, sama kayak misalkan kita diajarin untuk bisa bawa motor. Nih, kemudian yang ngajarin kita itu nggak hanya ngasih tahu cara-caranya tuh. Sama masak juga begitu kan. Selebihnya jadi banyak praktek gitu loh maksudnya. Sama kayak Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hanya dikasih tahu cara-caranya untuk mendapatkan ilmu yang lebih gaib lagi, yang lebih luhur lagi. Nah, ketika akan mulai berjalan berdua tuh Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ya itu disampaikan di situ cara-caranya. Bersabarlah, engkau tidak akan kuat ya Nabi Musa tetap merasa bisa kan, gitu. Walaupun udah diperingatkan kau nggak akan kuat, ya baik kalau memang bisa ya
bersabarlah dan jangan bertanya sampai 3 kali. Ikuti saja gitu, jangan protes gitu.